Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Husni Wafa dengan nomor NPM 23201030062 dari Rombel K2 akan mempresentasikan analisis keuangan dari PT Sumi Indo Kabel Tbk. Berikut adalah overview materi dari presentasi saya kali ini. Perusahaan ini sendiri didirikan pada tanggal 23 Juli 1981, kemudian mencatatkan sahamnya pertama kali di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1994. Perusahaan ini adalah anak perusahaan dari Sumitomo Electric Industries Ltd Jepang dengan produk utama kabel listrik, kabel telekomunikasi, dan kabel otomotif. Total saham dari perusahaan ini adalah 1,2 miliar lembar yang kepemilikannya didominasi oleh Sumitomo Electric Industries Ltd Jepang yaitu sebesar 91%. Kemudian diikuti oleh masyarakat umum yang sebesar 8% dan sisanya dimiliki oleh direktur utama dan wakil direktur utama. Masuk ke bagian kajian kinerja dan fundamental. Yang pertama ada kinerja manajemen dalam konteks laba operasional berbasis aset operasi. Ada NOPAT yang mengalami kenaikan yang dipicu oleh kenaikan laba. Kemudian ada NOWC yang mengalami penurunan karena ada penurunan aset lancar dan kenaikan kewajiban lancar. Kemudian ada TOC yang mengalami penurunan. Hal ini mencerminkan perusahaan lebih efisien dalam menggunakan modal kerja dan aset tetap. Kemudian ada kinerja manajemen dalam konteks added value. Yang pertama ada MVA yang sudah mengalami perbaikan tapi belum mencapai nilai positif, yang artinya nilai pasar belum mencapai nilai buku. Begitu juga dengan EVA. EVA telah mengalami perbaikan yang signifikan namun belum mencapai nilai positif. Masuk ke dalam kinerja manajemen dalam konteks fundamental perusahaan. Yang pertama dilihat dari profitabilitas. Perusahaan menunjukkan kinerja yang efektif dan efisien karena dari semua aspek yaitu BEP, ROI, dan ROE dan OPM naik. Kemudian dari manajemen aset, perusahaan mencerminkan efisiensi persediaan dan aset tetap karena inventory turnover dan fixed asset turnover naik. Tapi perlu perhatian khusus di bagian piutang karena receivable turnover-nya mengalami penurunan. Selanjutnya dalam hal likuiditas, perusahaan mencerminkan kinerja yang sangat baik karena baik dari current ratio, quick ratio, ataupun cash ratio mengalami peningkatan. Tapi cash ratio masih terlalu rendah yaitu dinilai 0,19 kali. Kemudian dilihat dari nilai pasar, dari tahun 2022 ke tahun 2023 perusahaan mengalami peningkatan yang signifikan yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek pertumbuhan perusahaan. Namun price to book dan market to book masih di bawah 1 dan perlu terus ditingkatkan. Kemudian masuk ke struktur modal, dilihat dari kebijakan pendanaan jangka panjang, PT Sumi Indo Kabel menunjukkan perbaikan signifikan dalam struktur modal melalui penurunan debt to capital ratio. Dilihat dari kesesuaian teori struktur modal, PT Sumi Indo Kabel secara umum sesuai dengan teori pecking order karena perusahaan tidak memanfaatkan utang dengan agresif, ditunjukkan dengan debt to capital ratio yang rendah, dan perusahaan tidak menerbitkan saham. Masuk ke bagian kebijakan dividen, PT Sumi Indo Kabel mempertahankan kebijakan dividen yang stabil dengan dividen payout ratio yang konsisten di kisaran 37%. Kemudian ada kenaikan dividen per saham dari Rp15 menjadi Rp34 sejalan dengan peningkatan laba bersih yang menunjukkan kemampuan perusahaan membagikan dividen tanpa mengorbankan kebutuhan reinvestasi. Kemudian dilihat dari relevansi signaling teori, terdapat sinyal positif dari hasil analisis kebijakan dividen yaitu karena rasionya stabil, kemudian ada kenaikan dividen. Yang ketiga karena kebijakannya konsisten, dan yang keempat karena pertumbuhan dividen lebih besar dari earning per share. Kesimpulan yang dapat diambil adalah PT Sumi Indo Kabel mengalami peningkatan kinerja operasional, perbaikan struktur modal yang dapat dilihat dari debt to capital ratio, kebijakan dividen konsisten yang dapat dilihat dari dividen payout ratio, lalu masih ada tantangan yang dihadapi seperti MVA dan EVA yang masih negatif. Kemudian prospek kedepannya perlu strategi untuk meningkatkan nilai pasar, optimalisasi pemanfaatan modal, dan mempertahankan konsistensi kinerja yang sudah baik. Kemudian ada saran yang dapat dipertimbangkan oleh PT Sumi Indo Kabel. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua memperkuat pendanaan internal, kemudian komunikasi dengan investor, dan pemantauan risiko likuiditas. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk menyusun laporan dan presentasi kali ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.